Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali beribadah pada minggu yang ketiga bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak rumah tangga yang mengalami kandas di tengah perjalanan pernikahan mereka. Penyebab kandasnya suatu rumah tangga pasti karena salah satu pasangan menjadi tidak setia. Dahulu yang dikenal sebagai makhluk yang tidak setia adalah kaum laki-laki. Sehingga di Jawa itu dikenal pepatah tentang kebejatan orang laki-laki itu dengan istilah 3M, yaitu minum atau mabuk, main atau berjudi, medok atau madon, itu artinya suka main perempuan. Tapi di zaman modern ini, zaman emansipasi, zaman kecanggihan teknologi komunikasi, zaman medsos, zaman internet, menurut saya banyak wanita juga melakukan 3 kebejatan itu ya, yang dulu biasa dilakukan oleh para pria. Kekacauan rumah tangga ini pernah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi gambaran tentang bagaimana manusia dengan naluri kedagingannya itu menjadi umat yang tidak setia. Allah selalu menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya itu diibaratkan sebagai hubungan kekasih atau hubungan suami istri. Karena hubungan antara Allah dan umatnya itu dikehendaki Tuhan mestinya adalah hubungan yang erat dengan dilandasi pada kasih. Allah menginginkan hubungan antara Allah dengan manusia adalah hubungan batin, di mana satu dan lainnya itu saling mengikatkan diri dan memiliki perasaan yang kuat sehingga sulit untuk terpisahkan. Ada suatu keintiman antara pencipta dengan ciptaan. Nah, ini hubungan cinta yang kuat itu bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Kidung Agung. Ya, sepertinya aneh ya dan agak risih kalau saudara baca kitab Kidung Agung, tapi sebetulnya itu suatu gambaran bagaimana Tuhan menginginkan hubungan yang erat, yang intim antara beliau dengan umat ciptaannya. Tetapi kenyataannya selalu manusia menjadi pihak yang tidak setia. Saya ingin mengajak Anda apa yang terjadi pada satu keluarga Nabi Perjanjian Lama, yakni Hosea, seorang yang berasal dari Israel Utara, melayani pada masa Raja Yerobeam II. Awalnya Hosea mendapat perintah yang ganjil dari Tuhan, yaitu pada pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kita mesti mengerti bahwa Hosea bukan pria hidung belang atau playboy. Hosea adalah seorang nabi yang terhormat. Ia punya reputasi yang baik, hidup di tahun sekitar 700 sebelum Masehi. Tetapi Tuhan menyuruh Hosea mencari seorang istri yang mantan seorang pelacur. Menurut saya, walaupun ayat yang ketiga itu langsung dituliskan di dalam kitab Hosea, bahwa Hosea itu langsung berangkat melaksanakan perintah Tuhan, tetapi sebagai pria terhormat yang punya nilai-nilai keagamaan yang ketat, tentu perintah Tuhan yang satu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Saya kira pasti Hosea mengalami perang batin, mengalami pergumulan batin. Karena ia pasti berhadapan dengan nilai-nilai moral yang dia anut dan ini bertentangan dengan nilai-nilai moralnya. Ia tahu wanita apa yang pernah ditiduri oleh banyak laki-laki, baik secara kesehatan maupun secara akhlak. Semasa muda saya itu saya pernah melakukan survei pelayanan di daerah red zone atau daerah merah ya, bertemu dengan pelacur dan wanita-wanita nakal dan saya tahu apa yang ada di dalam otak mereka. Hanya ada kemesuman dan uang. Itulah yang ada di dalam pikiran banyak wanita-wanita sundal. Nah, bagi pria-pria terhormat seperti Hosea, saya percaya tidak mudah menerima wanita yang pernah menjadi piala bergilir dan ditiduri banyak laki-laki. Saya percaya Hosea merasa jijik melakukan pernikahan dengan wanita yang seperti itu. Waktu saya muda, saya masih bujangan, saya pernah mendekati seorang wanita yang sangat cantik. Tetapi setelah saya mendengar bagaimana wanita itu berpacaran dengan pacar-pacarnya yang terdahulu, maka saya mundur secara teratur. Saya termasuk pria yang konservatif yang menghargai virginitas dan kesucian mental. Nah, bagi pria-pria terhormat seperti Hosea, saya percaya Hosea pasti berpikir seperti saya. Belum lagi risiko terkena penyakit kelamin, karena bisa jadi si pelacur itu sudah mengidap penyakit. Belum lagi dibully sama teman-temannya, teman-teman sejawat para nabi. Kita kan paling takut dengan stigma atau anggapan jelek dari orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi kalau kita jelas-jelas menikahi dengan wanita yang nakal gitu ya.
Nah, bagi pria-pria konservatif dan menjunjung nilai moral yang tinggi, jangankan menerima wanita yang bekas dipakai banyak laki-laki lain jadi istrinya. Ya, apalagi Gomer tetap berselingkuh setelah melahirkan anak-anak Hosea. Maka posisi Hosea ini benar-benar sulit. Tetapi Hosea berhasil mengalahkan egonya. Pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Hosea akhirnya memperistri Gomer binti Diblaim. Nama Gomer hanya disebutkan satu kali saja di dalam kitab Hosea, selanjutnya hanya disebutkan dengan panggilan perempuan itu. Berbeda dengan nama-nama wanita-wanita lain yang disebutkan dalam Alkitab ya, dan mereka disebutkan berkali-kali jika mereka itu adalah tokoh-tokoh sentral dalam penanggalan sejarah kerajaan Allah. Seperti Sarah, istrinya Abraham, Deborah yang pahlawan itu, Nabiah pahlawan, Esther, Naomi, Maria, dan lain-lain. Itu mereka disebutkan berkali-kali. Nah, saudara, artinya Gomer hanya dipakai sebagai objek pelengkap. Gomer tidak pernah dipakai sebagai subjek dalam panggung sejarah kerajaan Allah. Bukan karena ia ex-pelacur, bekas pelacur. Terus kemudian Alkitab tidak menyebut-nyebut namanya lagi, bukan. Tetapi karena memang ia sudah begitu rusak mata batinnya, sehingga tidak dapat dipakai menjadi teladan yang baik bagi wanita atau bagi jemaat. Jika kita teliti kitab Hosea ini, ya Gomer tuh berkali-kali kabur dan kembali lagi menjajakan tubuhnya kepada banyak pria lainnya. Alkitab berkata, jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya garis bawahi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Aneh ya, jika terangmu menjadi gelap. Ini artinya apa? Jika pikiran kita, cara berpikir kita yang seharusnya itu membawa terang kepada seluruh kehidupan kita, tetapi karena sudah teracuni, sudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang berasal dari setan, dari iblis, dari neraka, maka keputusan-keputusan yang kita ambil, perkataan yang kita katakan, pendapat-pendapat kita itu akan meracuni orang lain dan akan menghancurkan orang lain. Mata di sini berbicara tentang mata hati, ya bukan mata jasmani kita, atau hati nurani dan perasaan kita. Nah, bisa jadi si Gomer ini merasa tidak puas dengan suaminya dan ia mencari kepuasan dengan laki-laki lainnya lagi. Bisa jadi ia merasa uang belanja yang diterima dari suaminya ini jauh lebih sedikit daripada uang yang diberikan oleh pelanggan-pelanggannya, yaitu para pria bejat. Namun apapun alasannya, Gomer bukan istri yang setia. Dalam banyak konseling pasutri dengan topik seperti tadi, saya mendapati baik pria dan wanita yang pernah terlibat dalam pergaulan bebas itu punya kecenderungan mengulangi kesalahan yang sama dan ini besar potensinya. Saya akan membahas tentang Gomer secara panjang lebar dalam khotbah hari ini ya. Karena pribadi-pribadi seperti Gomer ini selalu menarik perhatian saya dan menjadi objek penelitian saya selama melayani umat Tuhan. Kerusakan kepribadian Gomer ini karena pengalamannya sebagai pelacur menikmati keindahan dalam tanda kutip keindahan perjinahan yang secara biologis dapat dijelaskan karena otak prefrontal cortex kita yang di belakang jidat kita ini dibanjiri oleh hormon dopamin dan endorfin dan mendorong libidonya menjadi kuat. Tetapi secara spiritual itu menunjukkan ada satu ikatan roh jahat yang sangat kuat menjadikan orang seperti Gomer itu selalu ingin kembali ke kubangan dosa yang lama. Menurut saya kebiasaan seks bebas itu sama seperti kebiasaan buruk lainnya seperti merokok, minum minuman keras, konsumsi ganja atau narkoba, dan semua kebiasaan buruk lainnya. Atau petualangan-petualangan hidup yang menyebabkan addiction atau ketagihan. Jika Anda memperhatikan khotbah saya tentang hormon dopamin atau endorfin yang dilepaskan oleh prefrontal cortex pada minggu yang lalu, maka Anda akan mengerti mengapa ada orang-orang yang sulit lepas dari kebiasaan buruk dan imoralitas atau yang sesuatu yang memalukan. Ketika seseorang terlanjur masuk dalam satu kebiasaan yang buruk, saya tahu ia sama dengan membuka kotak Pandora. Kotak yang di dalam mitologi Yunani itu adalah kotak yang menyimpan kejahatan. Segala bentuk kejahatan itu disimpan di dalam kotak. Nah, ada orang yang iseng, ada orang yang pengen tahu lalu membuka kotak itu, maka kejahatan itu atau segala perbuatan-perbuatan yang najis itu
buyar dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu hanya mitologi. Tetapi saya menggunakan mitologi ini untuk menggambarkan bahwa seseorang yang masuk di dalam satu kebiasaan buruk itu sama dengan membiarkan dirinya itu masuk di dalam sebuah kubangan yang membuat dia tidak bisa lepas lagi. Kebiasaan dosa atau kedagingan itu bagai candu bagi otak kita. Ia akan menuntut tubuh kita memuaskan diri dengan hal-hal yang tidak mulia tadi atau hal-hal yang duniawi, bahkan yang merusak sekalipun. Dosa atau dalam bahasa Yunaninya hamartia, dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, itu berarti kemelesetan atau ketidaktepatan sasaran. Ketika hidup kita tidak tepat sasaran seperti yang diinginkan oleh Tuhan, maka kita pada posisi dosa. Walaupun secara moralitas, walaupun secara kemasyarakatan kita tidak melanggar, walaupun kita dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang baik-baik di mata masyarakat, tetapi ketika kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan, ya kita ini meleset dan kita ini pada posisi yang berdosa. Dan firman Tuhan katakan di Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu maut. Jadi orang yang meleset dari rencananya Allah, ia tidak akan sampai ke surga. Ia pasti akan ditolak surga. Walaupun dia menjadi orang Kristen yang baik, walaupun dia menjadi pelayan Tuhan, walaupun dia jadi orang-orang yang terhormat di dunia ini. Orang berada di posisi yang salah itu tidak harus menjadi seorang kriminal atau pelaku amoral, tetapi ia tetap bersalah bagi Tuhan, sekalipun dia tidak tercatat di dalam catatan kriminal polisi, ya. Kita salah berpikir aja itu sebetulnya sudah salah memikirkan kehendak Allah. Ya, misalnya pikiran kita itu hanya dipenuhi dengan ambisi-ambisi, misalnya untuk mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, terus kemudian pikiran-pikiran kita itu hanya untuk memuaskan keinginan kita saja, gitu ya. Ya, demikian juga bila kita punya temperamen atau karakter yang buruk. Kita mempunyai minat, kebiasaan, selera yang hanya memuaskan mata kita, hanya memuaskan kesombongan kita atau kebanggaan kita. Kita menggunakan kekayaan, jabatan kita hanya untuk kesenangan kita yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu semua adalah salah di hadapan Tuhan. Kita menggunakan uang kita, walaupun kita dapatkan dari hasil jerih payah kita ya, tapi kita hanya untuk sekedar foya-foya, membeli barang-barang mewah, hanya untuk kebanggaan kita, itu salah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa beliau membawa api yang membakar, memurnikan, api penampian. Saudara, masuk ke surga itu bukan perkara yang mudah. Di dalam Matius pasal 7 itu jelas bahwa masuk ke surga itu seperti masuk ke pintu yang sangat sempit. Maka selama seseorang hanya memikirkan perkara-perkara dunia, hanya memikirkan menuntut dipuaskan matanya, dagingnya, contohnya ya, misalnya seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita cantik atau seorang wanita jatuh cinta kepada seorang pria yang keren dan kaya, jika standar kepuasan mereka hanya karena kecantikan atau kekayaan, motivasi itu sama dengan menghina Tuhan. Bukan Tuhan melarang seorang laki-laki menikahi wanita cantik loh. Atau ini jangan disalahartikan bahwa seorang wanita itu dilarang menikahi pria-pria kaya atau yang keren ya, bukan. Karena orang-orang tersebut itu merasa bahwa sumber kebahagiaannya itu berada pada kecantikan dan harta. Dasar pernikahan mereka bukan masalah terang dan gelap lagi, tetapi masalah nafsu kedagingan. Itulah sebabnya banyak orang muda itu punya prinsip yang keliru berat dan apapun akan ditabrak. Ada orang-orang muda cukup gila ya, jika cinta ditolak, dukun bertindak. Mereka itu menggunakan sihir untuk membangkitkan cinta lawan jenisnya. Walaupun itu sebetulnya cinta palsu ya, karena distimulir atau dirangsang oleh roh jahat. Pokoknya yang penting dikawinin aja. Demikian pula dalam hal mengenai pengelolaan harta. Ada orang-orang yang diberkati berkelimpahan karena keuletan atau karena kepandaian ya, atau kerajinan semasa sekolah atau semasa muda gitu ya. Sehingga mereka berhasil. Ada orang-orang yang diterima bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang bagus atau mewarisi warisan orang tua yang kaya raya. Saya tidak menentang orang memiliki harta kekayaan yang banyak atau berhasil membangun perusahaan yang besar. Tetapi yang salah adalah ketika dengan kekayaan, ketenaran, itu orang lantas timbul rasa bangga diri, lama-lama menjadi orang yang angkuh, terus kemudian menganggap rendah orang lain, suka memamerkan kekayaan, kehebatannya, dan akhirnya alasan kebahagiaan, alasan hidup adalah untuk menikmati kekayaan, ketenaran, dan kehormatan tersebut. Bukan untuk memuliakan Tuhan.
Atau saudara mempunyai hobi-hobi tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya menghabiskan waktu hanya ngobrol-ngobrol dengan teman di kafe, bercanda-canda tanpa arah. Ada orang-orang yang suka menghabiskan uang hanya untuk hura-hura, jalan-jalan tanpa tujuan, kecuali hanya untuk mendapatkan kesenangan aja, ya. Dan semua contoh-contoh tadi adalah bentuk-bentuk yang berpusatkan pada diri sendiri. Dan ini tidak cocok dengan kehendak Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 24, ya. Jika seseorang itu tidak menyangkal diri dan memikul salib, ia tidak layak bagiku. Mengapa banyak orang Kristen bertahun-tahun beribadah di gereja, digembalakan dengan baik, tetapi tidak banyak berubah, tidak mengalami perubahan seperti saya bagikan kemarin, transformasi atau metamorfosis. Ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun saya konseling, ya, dan jemaat yang beribadah bersama saya pada gereja kita ini itu ada yang sudah 20 tahun, ya, 10 tahun. Mestinya yang berjamaah di tempat kita ini ya paling tidak sudah mendengarkan 1000 kali khotbah saya. Belum lagi khotbah-khotbah pendeta lain yang saya posting di grup dan pertemuan-pertemuan komsel, artikel-artikel rohani, dan juga jam-jam pemuritan. Kalau dianggap sebagai mahasiswa kuliah, banyak dari Anda tuh sudah mengumpulkan 150 SKS. Nah, ini harusnya kalau secara akademis Anda sudah menjadi sarjana atau bahkan sudah menjadi sarjana S2 atau S3 ya. Tetapi pada kenyataannya kita bertemu dengan banyak orang yang seperti gelas retak 1000, yang jika kebentur sedikit saja, tek gitu ya, itu akan langsung buyar, pecah berantakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jika bukan karena amanat agung dari Tuhan, ya saya melayani selama bertahun-tahun yang secara materi tidak ada uangnya, itu bisa frustasi loh menghadapi jemaat-jemaat yang sulit, ya. Beda jika dari pelayanan ini saya mendapatkan gaji, ya, seperti di kebanyakan pelayan-pelayan yang lainnya, di gereja-gereja yang lainnya. Karena jika mendapat benefit materi, itu enak loh orang itu melayani. Enak nggak enak itu pasti akan dijalani. Tetapi menghadapi orang-orang yang sulit diajar, yang kadang-kadang suka balelo gitu ya, sebetulnya itu saya malah bersyukur. Karena saya makin mengerti siapa manusia itu. Dan tentu itu bermanfaat untuk mengenal siapa sesungguhnya saya sendiri. Seringkali kita sulit loh mengenal siapa diri kita sendiri. Maka dengan kondisi orang-orang yang di luar itu saya melihat cermin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perilaku orang lain yang keliru, sifat buruk orang lain, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain adalah guru yang terbaik atau cermin untuk mengoreksi diri kita. Artinya kita bisa berbuat kesalahan yang sama. Kita bisa jatuh di kubangan yang sama bila kita ini nggak waspada. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, Tuhan berkata begini, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ini sama dengan peribahasa di Indonesia, ya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Artinya, biasanya orang sulit menemukan kekurangan kesalahan dalam dirinya sendiri, tetapi lebih mudah untuk menemukan kesalahan atau kekurangan orang lain. Apalagi jika ia sudah memiliki premis atau paradigma atau cara berpikir atau anggapan yang dia anggap benar, dan orang tersebut pasti sulit untuk berubah. Karena biasanya masukan-masukan yang dia terima, nasihat-nasihat yang dia terima itu dianggap salah atau dianggap tidak ada. Contoh ekstrim adalah saudara pasti sering mendengar kata Hitler dan para pemimpin Nazi pada Perang Dunia Kedua. Pada awal perang mereka merasa yakin perbuatan mereka itu benar, yaitu perbuatan membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Slavia di kamp-kamp konsentrasi. Para diktator baik di zaman kuno maupun di zaman modern ini melakukan kekejaman terhadap lawan-lawan politik mereka itu mereka menganggap sah-sah saja dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ya, orang punya watak yang jelek, misalnya tukang tersinggungan, egois, pelit, serakah, itu tidak mudah menyadari bahwa dirinya itu keliru loh. Ya, dan juga tidak menyadari bahwa dirinya itu cepat tersinggungan, egois atau serakah. Contoh lainnya begitu banyak pendeta yang jatuh di dalam perzinahan, perselingkuhan, tetapi tetap saja banyak pasangan muda yang mau nyerempet-nyerempet bahaya. Ya, mereka coba-coba main api gitu ya. Akhirnya juga terbukti rumah tangganya berantakan.
Tetapi jika kita memiliki sedikit kesadaran firman Tuhan, lalu melihat orang lain, dan kita mau merendahkan hati dipimpin oleh Roh Kudus, mestinya kita bisa sadar bahwa keburukan orang itu bisa menimpa diri kita sendiri. Maka alangkah baiknya semua dari kita itu mau terbuka untuk ditegur, diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Menurut saya, setiap kita mesti mempunyai pertanyaan pribadi. Begini ya, mengapa saya begitu sulit berubah? Padahal saya telah mendengarkan ribuan khotbah atau rajin beribadah. Padahal saya cukup beragama. Apa yang salah dalam diri saya? Nah, saudara, itu pertanyaan harus ada pada Anda. Sebetulnya saya tahu jawabannya setelah saya mempunyai banyak pengalaman melayani banyak orang yang sulit ya. Dalam pengalaman saya itu selalu ada peran si jahat sesuai dengan 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau saudara lanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini ada kata yang penting saudara garis bawahi, yaitu satu, selubung, terus yang kedua, dibutakan ilah zaman ini. Selubung ini berbicara tentang penipuan iblis yang membuat seseorang tidak dapat berpikir dengan jernih dan ia sangat sulit menerima kebenaran Injil walaupun digambarkan secara gamblang, ya, walaupun dikhotbahkan berkali-kali, walaupun dengan ilustrasi-ilustrasi yang jelas ya. Sedangkan kata dibutakan itu berbicara tentang tindakan iblis yang berusaha membuat kita tidak bisa melihat apa yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini kita dibutakan. Ada 3 jenis orang yang mengalami penipuan iblis, yang mereka itu mengalami pembutaan oleh si jahat. Yang pertama adalah menganggap dirinya baik-baik saja dan merasa bahwa khotbah-khotbah yang dia dengar adalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi khotbah yang dia dengar itu dia berkata, oh saya baik-baik saja, itu adalah untuk si A, untuk si Anu, untuk si B, dan seterusnya. Terus yang kedua, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu ada yang kadang menyadari bahwa ia belum memenuhi harapan atau standarnya Tuhan, tetapi tarikan naluri dosa demikian kuat, tarikan kedagingan itu demikian kuat, sehingga ia selalu kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Lalu akhirnya orang itu mundur secara teratur atau mundur karena putus asa. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit dan paling rumit. Karena apa? Karena setan benar-benar membuat otak orang tersebut tuh benar-benar blow on, benar-benar kopong gitu otaknya. Dan untuk orang-orang jenis yang ketiga ini, saya sudah bertemu dengan beberapa orang. Orang-orang ini mendengar firman tetapi otaknya kosong, benar-benar kosong deh. Atau tepatnya melayang-layang, misalnya dia hadir di dalam gereja gitu, tapi dia nggak bisa konsentrasi. Dia seperti matanya kosong gitu. Dan dosa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Misalnya dia habis melakukan dosa, dia nggak akan merasa bersalah. Biasa-biasa aja. Atau menurut beberapa pengakuan, ya ketika saya wawancara, ada yang sulit mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Jadi si pengkhotbah ngomong apa, itu dia nggak ngerti apa-apa. Saya bisa ngerti arti otak yang timbul dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 tadi. Ini otaknya itu benar-benar tidak bisa dipakai untuk menangkap firman Tuhan. Untuk kondisi 1 dan 2, saya yakin hanya perlu kerendahan hati, mau dilayani secara pribadi atau konseling pribadi, lalu mau diarahkan dan dirinya itu ada penundukan diri dan ia mau mulai berubah dari yang selalu melihat selumbar di mata orang lain berganti melihat balok di matanya sendiri. Nah, orang-orang yang bisa melihat balok di matanya sendiri itu akan mudah dibentuk oleh Tuhan, akan mudah diarahkan. Jika saudara termasuk kategori 1 dan 2, saudara sederhana saja. Dengarkan dan perhatikan sungguh-sungguh setiap khotbah yang membangun, sekalipun dengan kata-kata yang keras. Dan memang dibutuhkan gendang telinga yang agak tebal. Kalau gendang telinga saudara tipis, saudara akan mudah tersinggung, saudara akan mental akhirnya.
Ada beberapa orang yang di luar jemaat kita itu melihat dan mendengar apa yang saya ajarkan dan mereka menanggapi dengan serius. Saya akan bacakan beberapa komentar mereka ya. Ada yang menuliskan demikian. Terkadang saya ingin menyerah, Pak. Sudah lelah, sudah cukup lama, sudah banyak usaha yang saya lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Yang lainnya berkata, terima kasih Bapak, akan saya pelajari semua. Saya sadar memang saya banyak dosa dengan pola hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Semoga saya bisa melewati semua ini dengan cinta dan pasrah pada kehendaknya. Amin. Yang lainnya dituliskan, iya Bapak benar, baru saya buka firman hari ini, semua benar yang terjadi di hidup keluarga saya ada tertulis di sana. Terima kasih Bapak, saya akan pelajari lebih dalam lagi, semoga saya kuat dan tidak ragu lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang menanggapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang mereka belum sempurna, mereka itu jatuh bangun, mereka seringkali keserimpet sana sini, tetapi mereka nangkep firman Tuhan dan mereka mempunyai awal yang bagus. Paling tidak mengetahui, oh ini masalah yang kuhadapi. Selalu harus diingat di Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan keenam. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Untuk jenis yang ketiga, yang tadi saya katakan di mana iblis dapat mencengkram dia, biasanya orang-orang ini pada masa lalunya itu pernah melibatkan diri dengan ilmu-ilmu kegelapan, ya, dengan ilmu-ilmu sihir, bela diri, tenaga dalam, perdukunan. Maka kondisi orang yang ketiga ini itu perlu pelayanan pelepasan. Tanpa pelayanan pelepasan mereka tetap seperti burung di dalam sangkar, nggak bisa bebas. Tetapi pengalaman saya, orang yang dilayani pelepasan itu bukan akhir dari segalanya. Terlalu banyak orang yang kembali ke muntahan yang lama atau kubangan yang lama seperti yang dikatakan di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, seperti anjing kembali kepada muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Demikian orang-orang yang pernah kami layani pelepasan itu balik lagi ke dalam dosanya. Bagi saya kuncinya sederhana. Setelah dilepaskan, setelah pelayanan pelepasan, yang bersangkutan harus mau dididik, dimuridkan oleh firman Tuhan. Tidak lepas cul begitu aja. Nah, tidak ada jalan keluar yang mudah. Anda mau menyerahkan hidup Anda untuk menjadi agen kabar baiknya Tuhan, itu perlu keputusan Anda. Ya, Anda mau menjadi terang apa tidak, itu keputusan Anda. Dan ketika Anda mau mengambil keputusan, saya mau menjadi terang, menjadi garam di dunia ini, maka biarkan Tuhan terus mengasah hatimu. Seperti ada firman Tuhan katakan bahwa besi menajamkan besi. Tuhan memakai manusia lain untuk menajamkan hati nurani kita supaya peka kepada suara Roh Kudus. Orang lain itu bisa suami Anda, bisa istri Anda, bisa anak-anak Anda, bisa teman Anda, ya, bahkan teman dekat sekalipun, rekan bisnis, bosmu, anak buahmu, pemerintah, lingkungan, dan sebagainya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengasahmu. Jika Tuhan mengajarkan dari Matius pasal ke-22 ayat 37-38, dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Ini adalah perintah yang terbesar dan yang pertama. Bapak Ibu Saudara, hukum ini adalah kerinduan Tuhan untuk dicintai umatnya. Nah masalahnya, selama kita masih memegang kehidupan lama kita, masih memelihara kedagingan kita, itu akan sulit sekali orang mencintai Tuhan dengan tulus. Akan sulit sekali menghormati Tuhan sebagaimana mestinya. Karena kedagingan kita akan menarik kita kepada kubangan yang lama. Tuhan mengharapkan umat tebusannya itu membalas kasihnya itu dengan pantas. Jangan seenaknya, jangan separuhnya, jangan semaunya sendiri. Ya, pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah pernyataan cintanya yang besar sekali. Walau saat itu kita masih belum layak untuk dicintai. Siapa sih orang yang benar-benar beres di hadapan Tuhan ketika penebusan itu dicurahkan? Ya tidak ada. Tidak ada orang-orang. Bahkan murid-murid sekalipun itu tidak ada yang beres. Nah, kita ini sebetulnya tidak lebih daripada istrinya Hosea tadi, Gomer, seorang pelacur, yang walau sudah baik-baik diperistri Hosea, sang nabi tadi ya, tetapi tetap aja dia menjadi wanita yang liar. Ya, harusnya dia menyadari bahwa dia ini kesempatan untuk menjadi wanita terhormat. Tetapi ya dia tetap saja masih mau berpetualang.
Nah, selama nafas itu masih diberikan kepada kita ya saudara-saudara, selama itu pula kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak akan dapat memberikan cinta yang tulus kepada Tuhan, ya seperti Tuhan memberikan cintanya kepada kita, selama kita belum mau berubah menjadi seperti Kristus. Sebelum kita dibentuk menjadi Kristus, itu nonsens, itu bohong kalau kita ini bisa mencintai Tuhan dengan benar. Jadi, saya tidak menekankan untuk mencari mujizat atau menekankan karunia-karunia roh dalam khotbah-khotbah saya ya akhir-akhir ini. Saya juga tidak terlalu menghibur Anda yang mengalami kesusahan, kelesuan karena masalah ekonomi, masalah keluarga. Tetapi saya mendorong Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan tanpa pamrih. Saya mendorong Anda tidak usah memusingkan orang lain, tidak usah memusingkan sekitar Anda, tetapi perhatikan dalam dirimu sendiri. Perhatikan apakah engkau mengalami metamorfosis, mengalami perubahan atau tidak. Sebab saya mau mengajari Anda bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah. Nah, jika Anda menghargai keindahan ini, saya punya pengalaman bahwa Tuhan itu jauh lebih berharga dari harta kekayaan. Dan saya belajar mengejar Tuhan sejak saya masih muda, sebelum saya menikah. Saya mengajari Anda untuk tidak memanfaatkan Tuhan hanya untuk mendapatkan keinginan Anda sendiri, atau hanya untuk memuaskan keinginan duniawi saudara. Saya tidak mendorong Anda hanya sekedar mempercayai dalam iman bahwa engkau bisa meraih semua yang engkau inginkan, bisa mencapai dengan mudah dalam doa-doa saudara. Saya tidak mengajarin itu. Saya mengajari Anda supaya Anda punya rasa malu jika Anda hanya pintar merayu Tuhan, alias mau mengelabui Tuhan dengan memakai iman. Saya juga mengajari Anda untuk mengikuti Tuhan, mematuhi firman Tuhan, bukan karena Anda takut masuk neraka. Ketakutan seperti itu bisa membuat kita tidak tulus mencintai Tuhan. Saya lebih suka punya rasa takut melukai hati Tuhan daripada takut masuk neraka. Saya harus tahu diri dong, karena saya ini sebetulnya nggak layak ditebus. Ya, saudara mestinya ngerti bahwa saudara itu juga nggak layak ditebus. Tetapi Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Nah, kita mesti tahu diri ini. Coba, apa yang hendak Anda katakan pada anak yang kurang ajar? Jika Anda punya anak ya, anak yang tidak menghormati orang tua, padahal kita ini sudah merawat mereka dengan kasih, penuh kasih ya sejak bayi tanpa pamrih, lalu membesarkan anak ini, yang menyekolahkan anak ini dengan penuh tanggung jawab dan memberikan mereka pendidikan yang terbaik. Lalu besarnya anak ini tidak tahu diri dan bersikap kurang ajar kepada kita, orang tua. Apa yang kita katakan kepada anak yang kurang ajar itu? Pasti kita katakan anak durhaka. Saya tidak mau menjadi orang yang durhaka. Saya tidak mau Anda menjadi orang durhaka. Hanya karena ingin mengejar keinginan duniawi. Ya, saya mengajari Anda supaya jangan jadi orang durhaka. Jangan kurang ajar sama Bapa Surgawi. Saya mengajari Anda, kita tidak boleh berdagang dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk menyogok Tuhan dengan persembahan atau tindakan-tindakan kebaikan. Jangan pernah berpikir bahwa persembahan perpuluhanmu atau persembahan apapun yang kau persembahkan kepada Tuhan itu untuk menarik hatinya Tuhan supaya Tuhan membalasnya dengan berlipat ganda 100 kali lipat atau 60 kali lipat. Saya mengajari Anda, memberi persembahan itu bukan kewajiban, juga bukan untuk merayu Tuhan supaya memberkati Anda, tetapi memberi persembahan itu sebagai tanda kasih saudara kepada Tuhan. Maka bagi Anda yang belum mau mengalami perubahan hati, saya nasihatkan jangan tunda-tunda lagi deh. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Anda. Selagi ada orang yang mau mengarahkan Anda, selagi ada orang yang diutus Tuhan untuk mengarahkan Anda, hargai kesempatan ini, jangan sia-siakan. Jika Anda mau melihat apa yang sedang bergejolak di seluruh muka bumi ini, maka saya dorong Anda berubahlah selagi Anda bisa berubah. Harapan saya pada Anda, jemaat-jemaat yang saya kasihi, Anda harus merasa beruntung Anda tidak perlu menghidupi saya dan keluarga saya seperti saudara-saudara kita di gereja-gereja lain, di mana mereka itu harus tetap membiayai kehidupan gembala mereka ya dan keluarganya pada masa pandemi ini. Mereka harus mengumpulkan uang, mereka harus mengumpulkan makanan supaya bapak gembala mereka tidak kekurangan, tidak kelaparan.
Anda juga tidak saya bebani dengan keharusan untuk menyumbang pembangunan gedung gereja kita ini, tetapi serela dan semampunya karena saya tahu kemampuan banyak saudara itu tidak cukup ya. Anda adalah jemaat yang beruntung di mana saya diberi Tuhan kemampuan untuk menghidupi saya dan keluarga saya tanpa membebani siapapun. Dan untuk pembangunan yang sudah 60% ini, saya bisa menggunakan apa yang bisa saya jual dari aset-aset saya. Saya jual genset, AC milik saya. Dan ada beberapa teman saya dari luar yang bersimpati membantu kita. Ya, saudara, lihat semuanya itu kebaikan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Sebetulnya Anda harus merasa sangat beruntung karena Anda cuma punya satu tugas. Perhatikan baik-baik. Yaitu apa? Membenahi diri Anda sendiri. Ini yang benar-benar saya harapkan dan saya tekankan, saya ajarkan kepada Anda semuanya. Supaya jangan sia-siakan diri Anda. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Saya mengajari Anda untuk menjadi jemaat yang tidak manja, untuk menjadi jemaat yang tidak hanya puas diberi makanan susu terus, untuk jemaat yang telinganya itu gendang telinganya cukup tebal sehingga apapun saya katakan, apapun yang saya ucapkan itu saudara bisa tahan dan saudara bisa berubah. Anda tidak perlu bertanggung jawab atas penghidupan saya dan keluarga saya, tetapi bukan berarti bahwa Anda tidak punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jika Anda tidak mengejar ketertinggalan diri Anda, malah sebaliknya Anda santai-santai atau hanya sekedar sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Anda tidak mau mengerti apa yang dikehendaki Bapa, maka nilai Anda hanya selevel dengan anak bungsu yang minggat di dalam Lukas pasal 15. Anak bungsu yang memboroskan harta bapaknya di dalam Lukas pasal 15 ayat 13 14 itu adalah gambaran tentang orang-orang Kristen yang pusat hidupnya adalah memuaskan keinginan duniawinya saja. Jika Anda tidak mau melepaskan diri dari keinginan duniawi, maka bersiap-siaplah. Cepat atau lambat Anda akan makan makanan babi seperti di dalam Lukas pasal 15 ayat 16. Ya, pada suatu taraf Anda mengalami kehausan dan kelaparan secara rohani, maka seperti anak bungsu itu tidak bisa membedakan makanan manusia atau makanan babi. Akan disantrap, akan diingini, akan dimakan juga. Ya, itu adalah orang-orang yang akhirnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat. Peringatan saya ini mendalam loh ya, jika Anda anggap remeh. Jika Anda menolak diubahkan, hati Anda selalu penuh dengan iri hati, ya iri hati melihat orang lain berhasil, iri hati melihat orang lain naik jabatan. Anda dipenuhi dengan kemarahan, Anda dipenuhi dengan perasaan suka bertengkar, ya Anda tidak bisa diajar, Anda kepala batu, kesukaan Anda hanya seputar memuaskan perut ke bawah Anda dan kesenangan jiwa Anda seperti pesta pora, barang-barang mewah, mencari pujian dari orang lain. Suatu saat Anda akan menghadapi penyesalan yang sangat besar. Anda yang tidak pernah memikirkan kematian, Anda yang tidak pernah memikirkan penghakiman akhir, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal benar-benar. Anda yang hanya mau mengumbar emosi, marah-marahnya saja yang digede-gedein. Anda yang tidak mempunyai penguasaan diri, Anda akan mendapat masalah besar. Percaya deh. Ya. Saya berkata demikian bukan saya sudah sempurna loh. Bukan saya tidak bercacat. Justru saya mengerti apa yang disebut oleh Tuhan sebagai manusia lama, sebagai kedagingan. Dan saya sangat mengerti tentang penghakiman akhir. Dan saya bisa membayangkan apa itu jalan dan pintu yang sempit menuju ke surga. Dan ini membuat saya berawas-awas. Pada satu taraf saya sering merasa sangat gentar. Kegentaran saya itu adalah jika saya salah mengajari Anda, jika saya dalam kebodohan saya itu malah membuat Anda tersesat di belantara kehidupan ini. Alkitab berkata bahwa tanggungan orang-orang yang seperti saya ini besar loh. Ya. Jadi saya ini benar-benar seperti telur di ujung tanduk. Orang-orang yang dipanggil seperti saya itu nggak bisa mundur. Ya, nggak bisa angkat tangan. Berani-beraninya orang-orang seperti saya itu ya yang sudah diberkati dengan pengetahuan, kesehatan, otak yang cukup cerdas dan normal, ya, kecukupan materi, lalu menolak panggilan Tuhan, itu sama seperti Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Niniwe, tapi dia mau lari ke Tarsis, itu nasibnya akan masuk ke perut ikan, ya seperti Yunus.
Beruntung Yunus itu masih bisa dimuntahkan. Pasti Yunus tidak sampai ke lambungnya ikan itu. Yunus tersangkut di leher ikan itu. Ya, ya, sehingga saya yakin selama 3 hari ikan ini pasti seperti sebahan gitu ya, karena ada sesuatu yang nempel atau sesuatu yang ganjal di lehernya sehingga dia muntahkan di pantai gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yunus sampai masuk ke lambungnya, habis dia dimakan sama asam lambung ikan itu, ya keluar-keluar jadi kotoran ya. Nah, jika saya salah mengolah hati dan saya salah mengajar, maka habislah saya. Ya, saya nggak mau itu terjadi. Maka saya hati-hati benar ngajarin saudara. Saya tidak lagi menekankan kepada saudara untuk mengejar mujizat, mengejar tanda-tanda ajaib karunia-karunia gitu ya. Ingat apa yang dialami oleh Hananya di dalam Yeremia pasal 28 ayat 11. Hananya ini adalah seorang nabi yang sombong, yang sembrono hidupnya, yang sembarangan mengucap. Ya, saya sadar ini adalah masalah yang besar bagi seorang manusia. Ketika seseorang pada sampai ke taraf tertentu, dihormati, dihargai, mendapat kekayaan, mendapat pengakuan, ya, orang itu bisa gampang lupa diri. Karena seorang manusia itu sangat tidak tahan dengan popularitas, kekuasaan, jabatan, kehormatan, kekayaan. Dan saya telah melihat banyak orang-orang besar dijatuhkan karena hal itu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang besar dijatuhkan karena itu. Maka Anda yang mendengar khotbah ini, camkan baik-baik. Supaya kalian jangan jatuh di kubangan yang pernah dicemplungi oleh orang-orang yang tidak waspada pada masa yang lalu. Saya mengingatkan bahwa ada banyak gomer-gomer yang akan menyusul yang membuat kesalahan karena menolak belajar menjadi setia. Gomer-gomer modern adalah orang-orang Kristen yang tidak merasa puas dengan panggilan Tuhan menjadi miliknya. Gomer-gomer kuno adalah wanita yang tidak puas menjadi istri Nabi Hosea. Demikian banyak gomer modern, yaitu orang-orang Kristen zaman now merasa tidak puas dalam kehidupan kekudusan. Ya, mereka tidak mau seperti kayak orang yang gerah begitu ya di dalam sebuah ruangan yang pengap begitu, terus pengennya keluar ya. Orang-orang ini tidak puas dengan panggilan Tuhan untuk melayani beliau. Hari ini belajar dari Gomer, jangan biarkan hatimu itu berselingkuh dengan dunia. Jangan biarkan hatimu itu melacur dan mendapatkan imbalan harta dari penguasa dunia, yaitu iblis. Jangan takut pada kesusahan, jangan takut kepada kemiskinan. Jangan takut susah hatimu ketika engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau minta dalam doa. Tapi kejarlah apa yang berkenan kepada Bapa. Saya belajar pada suatu taraf, ya saya belajar bahwa asal ada makanan dan pakaian yang secukupnya, maka itu cukuplah. Ada sebuah nasihat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, walaupun nats ini berbicara tentang bagaimana bersikap kita menghadapi uang atau harta ya, tetapi secara luas nats ini berbicara tentang semua tawaran-tawaran kesenangan dunia. Saya bacakan, sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika keluar dari dunia ini. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Ya. Ayat 9, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh, dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya jaga hati saya, supaya apa? Tidak silau dengan kekayaan, tidak silau dengan kemegahan, tidak silau dengan harta. Ya. Karena itu akan menenggelamkan orang dalam kehancuran dan kebinasaan. Ayat 10 dan 11 saya bacakan. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Kenapa? Karena dengan mengejar uang, akhirnya orang itu melupakan kesehatan, melupakan makan makanan yang sehat, melupakan istirahat, akhirnya tubuh mereka hancur. Ayat 11. Akan tetapi kamu sebagai manusia dari Allah, jauhkan dirimu dari semuanya itu, kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pelajari baik-baik. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Dan ini adalah mentalitas, ini adalah kualitas hati Anda. Ya. Jadi nggak peduli orang lain mau kayak apa, mau orang lain jungkir balik kayak apa. Tapi Anda dituntut oleh Tuhan memiliki kualitas seperti ini.
Sekali lagi, kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelemah lembutan. Adalah sangat baik jika Anda bertanya pada Tuhan, apa panggilanmu Tuhan kepadaku? Ya. Apa tugas tanggung jawab yang harus kuemban? Apa assignment saya ya Tuhan? Mengapa saya dilahirkan di dunia ini? Jangan sampai Anda sampai matinya nanti Anda tidak mengerti tugas Anda. Seperti Gomer tidak pernah tahu mengapa ia dilahirkan sebagai seorang wanita dan mengapa ia diperistri oleh Hosea. Demikian juga banyak orang Kristen zaman now tidak tahu mengapa mereka lahir sebagai orang Kristen dari keluarga Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini ada banyak orang yang meninggal, baik oleh COVID-19 atau oleh masalah-masalah yang lainnya, penyakit yang lainnya. Tetapi saya menasihatkan satu nasihat sederhana sekali untuk berjuang dalam hidup yang suci, yang tidak bercacat, dan menggenapi kehendak Bapa. Sehingga mahkota kehidupan yang tersedia itu layak diberikan kepada Anda. Amin. Jika Anda serius menginginkan mahkota, jika Anda serius memikirkan sorga, tadi di depan kita sudah membahas tentang Nabi Hosea. Ya, saya pikir Nabi Hosea ini adalah nabi yang luar biasa, seorang pribadi yang luar biasa dan dapat dijadikan contoh yang baik buat kita. Banyak nabi lain tuh memiliki istri lebih daripada satu. Contohnya adalah Musa, Daud, apalagi Salomo yang punya istri 1.000. Tetapi istri mereka itu berasal dari keluarga yang baik-baik. Tetapi Hosea hanya menikah dan mencintai satu wanita. Dan lebih hebat lagi adalah wanita itu mantan pelacur. Bahkan di pasal 3 istrinya itu tercatat berselingkuh kembali atau bahkan kembali ke profesi yang lama. Ini luar biasa loh. Karena biasanya suami mana yang mau diselingkuhi? Biasanya pasti begitu mereka menemukan istri-istrinya itu berselingkuh, itu amarahnya pasti meledak dan akan segera menceraikan karena sakit hati. Suami mana yang tidak hancur hatinya bila melihat ibu dari anak-anaknya itu berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi Hosea mengambil suatu langkah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara perhatiin gambar yang saya tayangkan ini ya. Perhatikan apa yang tergambar di dalam gambar-gambar ini. Ya, saya percaya Hosea bukan sekedar patuh kepada perintah Allah, tetapi ia juga mau mengasihi wanita ini. Saudara perhatiin gambar ini. Ya. Pelukan ini adalah gambaran tentang pelukan yang kasih yang tulus. Pelukan dari seorang suami yang memberikan harapan kepada istrinya supaya istrinya dipulihkan. Ini adalah pelukan dari seorang pria yang penuh belas kasihan. Belas kasihan karena ada harapan di dalam Tuhan bahwa sang istri dapat diselamatkan. Saudara, ya mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain. Mungkin Anda dikhianati istri Anda atau suami Anda atau rekan usahamu. Tetapi jika engkau punya hati seperti Hosea yang menghormati Tuhan, memberikan hatinya kepada Tuhan, ini adalah hati yang dipulihkan karena orang ini mengenal Tuhan, ya, mengenal siapa Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, engkau akan dapat dipakai Allah untuk menolong orang lain apapun keadaannya. Oleh sebab itu, berhentilah menjadi orang yang suka menuntut, baik kepada orang lain atau kepada sistem yang ada termasuk pemerintah, perusahaan, ya. Berhentilah untuk menuntut sesuatu yang walaupun itu adalah hakmu, tetapi jika Tuhan belum membukakan untuk kita miliki, maka kita nggak perlu mengeluh. Kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu menuntut, apalagi marah-marah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan termasuk juga mengeluh karena kebebasan kita terbatas karena pandemi corona yang makin tidak terbendung saat ini. Ya, apalagi saudara bisa melihat ya di slide yang saya bagikan ini tentang penyebaran COVID ini ada varian-varian baru, mutasi-mutasi virus baru, ya ada yang disebut Delta yang berasal dari India, ada Alpha dan seterusnya. Nah, saudara, varian-varian ini makin ganas, mutasi-mutasi virus ini makin ganas. Kalau saudara mengerti tentang statistik eksponensial, saudara akan tahu bahwa apa yang saya tunjukkan ini adalah satu resiko yang besar, ya, dan bisa memusnahkan manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika kita melihat seperti ini, kita bisa kecewa, kita bisa mengeluh, kita bisa marah.
bahkan bisa marah kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara konsentrasi mencari kehendak Allah, maka apa yang kita alami, apa yang kita lihat pada saat ini, saudara akan bersyukur bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Saudara akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena waktu kemuliaan Allah akan dinyatakan dengan segera. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktu yang engkau masih miliki saat ini. Nafas yang masih engkau miliki saat ini. Jangan sia-siakan. Pergunakan sebaik-baiknya untuk membangun hatimu, membangun jiwamu, sampai kedapatan tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Amin.